Oke. Langsung. Hey, apa kabarmu jauh di sana? Tiba-tiba teringat cerita yang pernah kita upayakan. Kupikir aku berhasil melupakanmu. Berani-beraninya kenangan itu datang tersenyum. Meskipun janji tetap bertemu, tapi tetap indah bagiku. Semoga juga bagimu. Kau tahu aku merelakanmu. Aku cuma rindu, aku cuma rindu. Takkan mencoba untuk merebutmu. Aku cuma rindu, itu saja. What's up, guys? Gimana Om? Sehat? Masih sama Rahman di sini, si Om Febri di sini. Yes. Gimana gak mau ngobrol apa kita hari ini? Ya, kita hari ini akan membahas tentang sebuah usaha yang hanya modal skill, gak pakai modal uang. Iya, karena kemarin kan banyak kayak yang unpaid leave lah istilahnya kemarin ya. Jadi kita berusaha menyemangati teman-teman di rumah ini. Pokoknya banyak banget kejadian. Kemarin barusan di kampung halaman saya di Serang, ada yang sampai meninggal karena nggak makan. Jadi tiap hari cuma minum air galon. Nah itu masa sih kalau kita dipecat istilahnya, masa sih kita nggak ada yang bisa kita lakukan gitu. Nggak punya modal nggak ini ya kan banyak yang kayak gitu. Gimana menurut Mas Devi gimana? Ya, sebelumnya kita nggak salaman ya di sini ya. Iya, salaman, gitu. Namaste istilahnya. Iya, namaste. Presiden. Sebut-sebutan nanti. Presiden bilang gitu. Oke, menanggapin yang lagi rame sekarang karena semua terdampak. Semua pasti terpengaruh karena adanya pandemi ini pastinya. Betul. Dari pengusaha pun maupun bagi karyawan juga Karyawan, terdampak juga. Bagaimana caranya kita survive, kita bertahan, dan yang pasti ya jangan menyalahkan keadaan. Karena kalau kita menyalahkan keadaan, pasti ya kita terbelenggu di situ aja. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Update terbaru kan Surabaya, Gresik, Sidoarjo bakalan diterapin PSBB. PSBB. Nah, itu udah dilakuin beberapa jauh-jauh hari di Jakarta kemarin. Kan? Bagaimana caranya kita bisa menghidupi diri kita sendiri dan keluarga pastinya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah tepatnya. Skill apa sih yang perlu kita latih, perlu kita punya biar bisa dapat duit gitu. Tanpa modal ya Om ya? Tanpa modal, Ya pasti tanpa modal. hanya butuh kuota internet. Ya itu aja betulnya. Dan punya jari. Oh iya, betul juga. Iya. Ya. Yang pasti sebelum punya apapun ya, entah kauta atau jari, yang penting niat dulu. Oh, Kalau iya. nggak ada niat sama aja semuanya. Gitu kan? Kalau udah nyalain pemerintah, nyalain Nah, nggak bakal kalau jalan. nggak ada niat nggak bakalan jalan. Karena kita harus optimis kan. Iya. Ini Ya Mas Teko. menurut Mas Rahman, skill apa sih yang diperlukan supaya kita bisa survive? Basic skill Ya, yang kita skill. pelajari sebetulnya dari SD, bahkan SD ya, SMP, SMA itu kita sebenarnya udah bersentuhan langsung dengan komputer. Oh iya. Jadi kita dari ingat waktu SD, SMP itu kan dulu belajar Microsoft apa aja, The Base, Iya. zaman dulu kan, Iya, benar. ada Lotus, Iya, iya. nah, sekarang jadi Microsoft 365. Iya. Di situ kan ada Excel, Ya. ada Word, Ya. ada macam-macam itu. Pain. Dan modal itu pun kita bisa jualan gitu loh, jualan skill itu karena banyak orang yang butuh di luar sana dari input database, Iya. ya kan, bikin Data entry. artikel, macam-macam lah, yang cuman butuh modal ketik. Hmm. Gitu. Dari situ pun kita bisa manfaatkan, sederhana sekali. Nah, Dan ini yang kan punya kan banyak orang sebenarnya punya. banyak itu Skill. dari kita sekolah dasar pun diajarin sebetulnya gitu.
Dan kita yang nggak tahu itu kan cara menjualnya gimana. Itu dia. Kata kuncinya di situ kayaknya. Di situ kata caranya kuncinya. jualnya. Cara menjualnya gimana? How to sell yourself. Nah, ini ada pokok nih. Gimana menjualnya? Kalau untuk cara menjualnya ya, cara menjualnya yang jelas kita harus tahu satu, yang membutuhkan jasa itu siapa sih? Siapa? Ada supply, ada demand. Yang membutuhkan jasa itu siapa sih? Meskipun hanya ngetik itu pun bisa dirupiahkan kalau ada orang yang butuh jasa itu. Yes. Seperti pengetikan skripsi dan lain-lain. Itu Yap. contoh sederhananya. Contoh lainnya, kita bisa menjual jasa itu dengan bantuan internet itu tidak hanya lokal ya. Kita bisa menjual ke seluruh Ya. dunia malah. Skill tersebut dengan terbukanya informasi pada zaman sekarang. Iya. Cuman yang masalah itu kan kita nggak tahu tempat jualnya di mana, iya kan? Iya. Wadahnya di mana? Wadahnya di mana dan menemukan orang yang tepat itu di mana dan siapa itu sih. Iya, kalau dari menulis itu tadi kita bisa ke berbagai macam jenis pekerjaan ya. Ada menulis buku, ada menulis cerita, jurnalistik, bikin blog ya. Ya. Bikin blog kan kita bisa pasang AdSense macam itu. Banyak kalaupun kita nggak punya skill untuk ke AdSense sana, banyak kok lembaga-lembaga yang bersedia membantu sana. Jadi nanti entah itu bagi hasil atau gimana, ada beberapa lembaga yang kayak gitu. Kalau kita mau sendiri juga bisa. Sebenarnya kalau menurut saya sih blog itu ada dua kalau nggak salah. Jadi untuk berjualan di AdSense sama untuk mempromosikan corporate-nya sendiri. Dan itu dulu saya kira satu. Jadi setelah saya dulu sempat serius nyoba, ternyata itu beda. Bapaknya ini mau blognya ini buatkan AdSense atau untuk branding. SEO ya. Nah, itu beda. Jadi yang penting goalsnya tuh disatukan dulu. Kalian mau nulis nih apa nih? Diarahkan kemana nih? Bikin buku kah? Bikin blog kah? Bahkan artikel tanya jawab kayak di Quora gitu kan bisa. Jadi di Quora itu dibayar, bertanya dan menjawab. Nah, itu Oh, iya? saya baru dengar itu. Nah, Dan itu menarik ya ternyata. menarik ya, gitu. Modal ngetik aja dibayar gitu. Modal jawab Jawab bener lah. pertanyaan yang Jawabnya tepat bener gitu. lah. Nah, jadi tergantung kitanya tahu apa enggak gitu loh, inputnya kemana gitu kan. Mungkin kan karena biasanya kita wah, ngapain sih cuma ngetik aja kan. Ya. Terus Dan- kita mau apa gitu kan. Dan satu lagi, mesti yang ditakutkan teman-teman semua yang di Indonesia itu karena bahasa Inggris. Nah, selalu Inggris gitu. barrier itu masih tinggi Iya. di sini. Kalian nggak tahu, ternyata Google itu dari dulu udah ada Google Translate, ngapain takut dari yang masih bisa di copy paste, semua bisa di translate di situ. Nah kuncinya sih di situ. Orang takut duluan dengan bahasa Inggris, padahal nggak juga. Yang penting niat. Yang Nah. penting niatnya dulu, niat terus kita Niat cari-cari. dan dilakukan ya. Kalau niat Nah. aja tapi besok ah. Iya, baru harus buka betul. baru buka websitenya banyak bahasa Inggris udah jiper dulu lah. Gitu, Padahal kan bisa di copy paste, lihat nih artinya apa kan gitu. Nah, Yang khusus untuk yang Quora itu, jadi dia memang situs tanya jawab, ada yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian memang punya keberanian, punya mental untuk bisa bahasa Inggris, ya ambil dua-duanya aja, yang di Indonesia dan di bahasa Inggris. Itu bisa dapat dari dua sumber bahkan. Dan itu sebenarnya fokusnya ada di pendukung. Jadi kita ada yang pertanyaan ya Indonesia ya, ada yang receh, ada yang berbobot. Jadi terserah kita mau jawab yang mana. Nah, jawaban kita, kalau jawaban kita bagus, ada yang namanya dukung naik. Ini bagus nih jawabannya, kita tinggal klik dukung naik. Semakin banyak yang mendukung, semakin banyak pundi-pundinya gitu. Gitu. Terus ada yang pertanyaan juga, pertanyaan yang tepat, yang bakal dijawab banyak orang, itu semakin juga banyak dolar hitungannya. Jadi memang banyak kok, jalan tuh banyak. Yang penting kita tetap open mind, kerjaan nggak cuman jualan ini, nggak cuman jualan itu, bisa juga jualan online ya. yes, bisa. benar. Teman-teman yang bingung mau kerja apa, terus buat gimana cari nambah penghasilan lagi. Nah, mari kita manfaatkan apa yang biasanya kita pegang. Kayak misal gabut nih, pasti ngeceknya sosial media, Betul. Facebook, Instagram, kadang Twitter. Kita bisa manfaatkan sosial medianya tersebut. Nah, misalnya Facebook nih. Nah, di Facebook sendiri, Facebook sudah menyediakan wadah yaitu marketplace. Apapun yang bisa kita jual asal tidak barang-barang negatif, itu bisa kita upload dan kita bisa jualan di situ tanpa kita harus offline jalan-jalan ke jalan, muter-muter perumahan. Udah gak usah. Udah nggak usum kan ya, apalagi sekarang kan juga. Capek banget. Nah, apalagi sekarang kan juga kita dibatasi tuh untuk gerak offline. Nah, itu bisa dimanfaatkan teman-teman nih. Kalau ada temen yang bisa bikin masker sendiri, bisa dijualin. Kalau kata Om Ega tadi dropshipper. Nah, kita bisa dropshipper juga tuh. Kita nggak perlu modal. Kita cuma jualin barangnya temen. Nah, tapi kan kita keuntungannya di Bisa. situ. Barangnya bisa macam-macam ya Mas. Barangnya bisa macam-macam kalau dropshipper. Asalkan itu tadi jangan sampai ada niatan penyalahgunaan, apalagi penipuan tuh. Berarti yang suka masak bisa itu bikin Iya. catering gitu ya. Masak bisa gitu kan, entah itu Bikin- cuman Iya.
mie instan tapi ada toppingnya banyak kan bisa juga gitu kan. Kan tetangganya pada WFH itu. Nah, bisa karena kita upload pun tetangga pengen Beli. nah, gitu kan. Ya udah Kenapa kita nggak dijual aja? Ini aku jualan ininya. Jadi selain itu kan bisa memanfaatkan sosial media. Selain marketplace juga kata Mas Rahman tadi kan tetangga bisa, teman bisa gitu kan walaupun nggak masuk marketplace. Tapi tetap kita punya niatan buat ngupload berbagai produk makanan itu. Hasilnya seperti apa tapi kalau kita usaha terusnya pasti hasilnya baik buat kita. Facebook bisa marketplace. Terus ada lagi Instagram. Kalau Instagram kita main hashtag aja sih. Kita upload di Instagram pribadi nih. Kita bikin puding lah atau minuman apa gitu kan. Kita main hashtag aja. Minuman enak Surabaya. Nah, siapa tahu kan nyantol, ada yang order. Kalau Twitter tinggal ngupload aja juga sama sih, main hashtag juga. Jadi intinya di sini adalah kembali ke topik kita tadi, niat. Asal kita niat, asal kita kreatif, kita punya skill atau punya bisa masak misalnya, kita upload ya. Kita tinggal tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Yang penting jangan diam diri di rumah. Langsung action dong. Action pastinya. Jadi tiap hari nih nyoba masak apa upload. Tapi sekarang ya, lebih dapat action lagi karena kepepet sih. Nah, karena kepepet juga. Karena kan biasanya kalau kepepet kan ide langsung datang. Iya. Nggak apa-apa. Deadline gitu, kalau udah deadline mesti kreatif langsung. Pengalaman nih kalau masalah deadline. Ya jadi teman-teman ya jangan sampai menyalahkan keadaan atau cuman pasrah aja karena banyak yang bisa kita lakuin yang berhubungan dengan kehidupan sekarang ini karena semuanya serba sulit sih. Tapi tergantung kitanya aja kita bisa bertahan apa enggak. Nah, Keren. pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya mereka nggak punya skill tertentu kayak gitu kan, masak juga kan nggak semua orang bisa ya. Tadi nulis juga nggak semua orang. Apa ini katakanlah di Quora nggak ada yang tahu jawabannya. Wah apa sih ini ya? Masa kita gimana caranya ini? Oh bisa kok. Masa gitu aja pasti nggak akan ada feedback yang bagus. Kita sudah riset ternyata ada beberapa organisasi, ada beberapa perusahaan yang memang butuhnya itu survei. Ternyata banyak perusahaan di luar negeri maupun di dalam negeri berbahasa Indonesia semua jelasnya. Jadi kalau yang tadi ada English barrier silakan, is okay. Ada banyak sekali aplikasi, website. Ya kita tinggal klik ini gimana survei kamu umur berapa, kamu umur berapa. Bahkan dapat duit ya. Dapat duit ya. Jangan dibandingkan banyaknya sama yang lain yang punya skill ya. Jadi masak mungkin kan kita marginnya bisa besar. Tapi kalau ini ya harus rajin ya. Jadi klik gitu aja survei. Bahkan ada yang sampai minta untuk moto. Dia moto gimana sih situasi di Surabaya katanya. Bagaimana situasi di Tropodo katakanlah itu banyak perusahaan-perusahaan yang minta kayak udah riset ini ada aplikasi Premis, ada Surveyon, YouGov itu tinggal dicari aja, riset aja, nggak pakai basa-basi. Kalau punya Facebook bisa langsung daftar pakai Facebook, nggak perlu tulis nama segala macam, lanjut langsung. Ini sederhananya ya, yang contoh yang ngetik-ngetik tadi itu Mas. Iya. Jadi yang ngetik-ngetik tadi itu mungkin gampangannya kan kita bisa buka google.com tuh. Kalau kita ngetik dari searchingnya itu kan misalnya ini contoh aja ya, kata kuncinya misalkan jasa arsitektur misalnya, jasa arsitektur Surabaya, itu kan banyak. Kalau kita bisa ngambil datanya satu-satu itu bisa dijual. Oke. Jasa arsitek ABC webnya kan banyak itu, halaman 1 sampai 1 juta itu bisa di-copy semua, di-compile dalam Excel file, ditulis namanya data perusahaan arsitek di Surabaya misalkan. Terus itu dijual ke bahan bangunan misalnya. Itu ya, jadi duit. Jadi duit tergantung kitanya mau menghargai berapa. Kreatifnya kita gimana? Iya. Gitu kan. Wah, bener loh. Jadi apapun bisa kita lakukan kan gitu kan. Apalagi kalau kita udah bilang dunia internet banyak yang bisa kita lakukan di sana. Dan itu gratis. Dan yang nggak gratis kan waktunya aja sama. Nah, yang penting di sini yang paling mahal adalah waktu kita. Sama capeknya. Itu balik ke kasur. Jangan. Yang mahal itu yang mahal. Yang lama itu ngumpulin niatnya itu. Ya, jadi apapun bisa kita lakukan, tergantung individu masing-masing bisa memanfaatkan peluang atau tidak. Gitu loh. Karena kalau kita dengan keadaan seperti ini, peluang semakin kecil nih, tapi tetap masih ada peluang. Masih. Ya, karena 100% 99% itu tertutup misal, 1% masih ada. Jadi kita maksimalkan 1%-nya aja. Masih. Gitu. Main game mobile itu juga bisa jadi duit loh. Main gamenya. Misal kita main Mobile Legends udah sampai level berapa, akunnya dijual. Atau akun YouTube ini kalau udah banyak, udah lolos verify-nya YouTube pun bisa dijual. Iya, bisa dijual. Coba cek di Shopee deh harganya berapa. Nah, cek di Shopee ya. Cek di Shopee itu harganya Cek berapa. di Shopee. Akun YouTube verified Itu berapa ya? dan udah tembus 4K tuh berapa. Kan? Pasti puluhan.
langsung nikah deh. Kan ada teman main FIFA 20, main FUT, FIFA Ultimate Team. Itu ngumpulin koinnya sampai jutaan, itu bisa dijual. Misal kita udah beli Messi nih, Messi-nya kita lelang bisa dapat uang ditransfer. Lumayan kan. Apapun bisa di duit. Yang saya heran tuh ternyata ini kan katanya ekonomi lagi turun ya. Itu juga antusiasme untuk beli barang itu juga nggak turun loh orang-orang. Jadi kalau emang mereka yang nggak terdampak, mereka sih ya biasa aja beli aja. Cuma mungkin lebih banyak di rumah. Jadi jangan takut pasarnya hilang. Jadi mereka akan tetap belajar, mereka akan tetap itu. Cuman caranya mungkin beda via online, via. Kalau kemarin sih ada beberapa teman yang diharuskan udah terlanjur pulang kampung. Oh iya. Banyak teman yang terlanjur pulang kampung udah di desa kan nggak bisa lagi ke sini karena pasti ada aturan ketat ya. Nah, bingung nih gimana sih mau apa gitu kan di sana. Tapi kan kalau di desa gitu kan masih ada sawah banyak. Nah, terkadang malah petani-petani tersebut bingung jualnya di mana. Ya kan, bahan makanan, entah itu buah. Misal kita di Malang nih, ada temen di sana itu tiap minggu bisa kirim apel sama lemon ke Surabaya. Kenapa nggak manfaatin hasil-hasil tersebut buat dijual lagi? Jadi kontak aja temen yang di Surabaya. Kalau udah terlanjur di desa atau teman-teman yang nggak bisa balik ke Surabaya buat kerja, ya udah kontak teman-teman di Surabaya. Di sini ada buah nih, di sini ada bawang merah nih. Laku nggak di Surabaya? Laku. Nah, ini seperti usaha ibu saya. Jadi ibu saya kan jualan madu. Coba aja buka rumah lebah. Nah, itu langsung ada itu. Iya nih langsung ya di follow. Jadi saya sering nganterin ibu saya kulaan madu di Pasuruan. Jadi di sana kula bawa semobil gitu, bawa pulang ke Surabaya, udah laku. Kita bisa ambil margin yang bagus. Oke, itu dulu kayaknya. Sebelumnya kita pakai apa ya? Kesimpulan dulu lah dari teman-teman ini gimana? Apa yang bisa kita ambil dari sesi kali ini? Omega dulu gimana? Tuh guys, share dari teman-teman kita. Jadi kita harus gak boleh diam diri ya. Kita harus tetap berpikir, otak harus tetap jalan. WFH ini bikin gampang ngatur kan. Iya. Jadi kita harus tetap berpikir, main dengan data, ngulik apa gitu biar tetap produktif. Yep. Ya, apa yang kita punya kita kembangkan dan kita jadikan sesuatu. Teman-teman yang barusan nonton, intinya di sini ini bagaimana niat teman-teman buat survive di kehidupan sekarang yang lagi diterjang badai pandemi COVID-19. Jadi teman-teman jangan sampai nyerah. Satu, jangan pernah menyalahkan keadaan. Ketika kita udah punya mindset menyalahkan keadaan, di situ kita bakalan diem dan terus-terusan menyalahkan, kok kenapa aku bisa diliburkan? Kenapa semuanya seperti ini? Kenapa gaji saya dipotong 50%? Nah, jangan sama seperti itu. Karena pasti teman-teman merasakan itu. Tetap berkarya, jual apa yang bisa dijual, apapun itu, yang penting tidak menyalahi norma, aturan. Jadi, kembali ke teman-teman, ayo kita berusaha lagi. Jadi intinya sih menurut saya peluang itu pasti ada, tergantung individu masing-masing. Kita pahami skill kita itu apa yang bisa dimanfaatkan atau dijual menjadi sesuatu. Itu sih. Oke, banyak sekali info dari tadi. Silakan, tolong jangan terlalu dimakan mentah-mentah. Coba kurang, coba ini. Nggak bisa ternyata. Jangan ambil esensinya aja. Bahwa kita sebenarnya banyak pilihan. Kita punya banyak pilihan. Tinggal kita apa nih yang aku punya sekarang, apa nih akses yang aku punya ke siapa nih, skill yang aku punya apa nih, entah nulis, entah mijet atau apa. Silakan, gimana caranya kita gunakan skill itu dengan cara lain. Jangan terlalu dicoba satu-satu ya lumayan capek. Siapa yang punya jualan apel di Malang gitu? Gak semuanya kayak gitu. Jadi dicerna baik-baik, dicerminkan ke diri sendiri apa nih yang kita punya sekarang. Oke? Itu dulu kayaknya. Makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa loncengnya, subscribe-nya. Terus kita akan ada setiap seminggu 2 kali. Kita berusaha seminggu 2 kali, hari Rabu dan Sabtu. Kalau mau sharing silakan, mau ada masukan, mau konten apa ini silakan. Makasih. Kita akhiri dengan thank you teman-teman. bye. Ciao. Ciao. Ciao.